Informasi Sumatera Barat. Karena seperti yang tadi disebutkan juga di awal bahwa persoalan vaksinasi ini tidak hanya persoalan vaksinnya efektif atau tidak, tapi berkaitan dengan informasi-informasi yang sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, kepada Bapak Novalwiska kita persilahkan waktunya, barangkali untuk menghemat waktu kita minta penyampaiannya dalam waktu 5 menit ya Bapak. Baik, terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, senior saya banyak di sini. Saran saya mundur Pak Ketua, Diki Ketua. Oh siap. Siap Pak Jas. Oke. Ya. Untuk ini, sorry, maaf sebentar. Ya, untuk soalan informasi dalam COVID tadi Pak Jasman sudah banyak menyinggung bahwa persoalan COVID ini tidak terlepas dari informasi-informasi yang berkeliaran di masyarakat. Dan saya ingat dari beberapa isu yang dimunculkan untuk membuat sebuah disinformasi itu yang paling mudah, yang paling murah dan paling menarik itu adalah tiga isu agama, isu politik dan isu kesehatan. Nah, vaksin ini masuk ketiga-tiganya. Agama tadi Pak Dr. Anjani sudah jelaskan persoalan hal haram yang jadi perdebatan di situ. Kemudian faktor kesehatan jelas banyak hal yang dimunculkan, isu-isu negatif dan berbagai hal lainnya. Dan politik tadi sudah disinggung oleh Pak Supardi, Jasman juga tadi bahwa munculnya isu politik di sini adalah karena satu saya pikir karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah ini yang menjadi sebuah bola liar sehingga itu masuk ke pemikiran masyarakat melalui media sosial, WhatsApp, apalagi WhatsApp keluarga yang sulit dibantah seperti itu. Ketika kita membantah orang tua kita misalnya WhatsApp kita, nah ini jadi bermasalah karena akan berdampak banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kenapa disinformasi muncul? Ya ini saya pikir ini persoalan global. Kita masih ingat banyak informasi-informasi yang negatif yang muncul di luar negeri juga seperti itu. Ada beberapa dokter dulu yang mengatakan bahwa ini teori konspirasi. Ini sebenarnya tidak ada. Ini hanya sebuah perang antara Amerika dan Israel sangat banyak. Dan ini memang isu-isunya memang isu global yang dimunculkan. Dan yang perlu adalah produksi disinformasi ini, saya pikir ini adalah informasi produksinya itu disengaja dan bersifat masif. Itu sudah terprogram sedemikian rupa. Nah ini yang mungkin kita inap-inapkan lagi seperti kata Pak Jokowi tadi, informasi ini sangat penting. Kemudian selanjutnya untuk COVID-19 ini terkait dengan vaksin juga, ini sebenarnya juga tugas pemerintah sebenarnya untuk tidak hanya sekedar menjadi pemadam kebakaran. Saya lihat sekarang ketika informasi hoax muncul, kemudian tahan dari pemerintah ini hoax, ini apa ya? Nah, khusus untuk Sumatera Barat juga seperti itu. Khusus mungkin kabupaten kota, dinas komunikasi dan informasi sebagai sektor untuk menyebarkan informasi. Saya melihat itu belum terlalu banyak informasi yang diproduksi oleh dinas komunikasi dan informasi di kabupaten kota di Sumatera Barat. Padahal ini penting sebenarnya bagaimana membanjiri informasi di media sosial, di WhatsApp dengan informasi-informasi yang sumbernya jelas.
kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang informasi publik, persoalan vaksin ini adalah informasi yang sifatnya serta-merta. Informasi ketika diketahui oleh pemerintah itu harus langsung disebarluaskan. Kalau tidak, sebenarnya ini sudah sanksi pidana. Kan misalnya kita melapor ada sesuatu informasi serta-merta yang tidak disampaikan oleh pembuat kebijakan, pemerintah dan publik dan lain, itu ada sanksi pidananya dalam 14 tahun 2008. Nah, sebegitu pentingnya informasi ini saya pikir bagaimana itu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk vaksinasi ini tadi Pak Dr. Andani sudah menjelaskan secara gamblang dan tanggung jawab media juga seperti itu saya pikir, karena media bagaimanapun memiliki peran yang penting, peran yang besar dalam melakukan diseminasi informasi. Bagaimana media tidak ikut dalam arus yang terjadi sekarang adalah ketika media online itu muncul, yang dikejar itu adalah view atau kliknya. Kadang-kadang yang terjadi adalah yang dibikin oleh media online tersebut adalah informasi yang ternyata salah, ya, salah, tapi view-nya banyak. Nah, ini yang menjadi persoalan karena Tuhan dalam tanda kutip dari media online itu adalah kliknya, dan masyarakat cenderung suka yang informasi-informasi yang yang menurutnya adalah informasi yang sesuai dengan seleranya, ya. Kemudian ideologinya adalah ketidaksukaan kepada pemerintah misalnya, kemudian media ini memunculkan informasi yang yang menyerang pemerintah, yang menyalahkan pemerintah melalui vaksin. Nah, ini yang yang juga menjadi persoalan sampai hari ini. Dan mungkin nanti Pak Ketua KPID, Pak Apeli juga sudah memiliki mungkin program dan rencana kerja seperti apa lembaga penyiaran untuk menyampaikan, memberikan informasi melalui media televisi dan radio. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir sudah 5 menit Bu moderator, belum? 1 menit lagi ya Pak. Halo. Iya Pak, ya, boleh 1 menit lagi aja Pak. Saya lanjutkan saja untuk yang terakhir, bagaimana mencegah disinformasi ini tidak berkembang. Sebenarnya sederhana sebenarnya. Ketika kita mendapatkan suara Bung Noval nggak kedengaran ya. Sepertinya hilang. Ya, halo, udah masuk lagi. Oh iya, udah masuk lagi. Ya. Ya. Oke, ya maaf sinyal lagi Bu dokter di sini. Halo, bisa kedengaran Bu? Iya Pak, boleh Pak. Oke. Iya, kedengaran Pak, boleh silakan dilanjutkan poin terakhirnya Pak. Halo, ya Bu. Ya, poin terakhir mungkin yang saya ingin katakan bahwa informasi yang kita dapatkan melalui media sosial terkait dengan vaksin ini, saya harapkan ini tidak kita share secara cepat di media sosial kita, karena ini berpotensi untuk kita yang tidak tahu, itu berpotensi untuk menyebarkan informasi yang salah misalnya. Jadi apapun informasi terkait vaksin ini cukup kita konsumsi saja. Mungkin itu solusi sementara yang sangat logis pada saat ini. Apakah walaupun informasi tersebut benar, walaupun informasi tersebut menurut kita yang betul gitu, tapi cukup kita hanya yang mengkonsumsi, jangan kita sebarluaskan, jangan kita share di media sosial, di Facebook, di Instagram, apalagi di WhatsApp, kira-kira seperti itu. Cukup kita konsumsi, kita baca, sudah selesai seperti itu.
Mungkin itu cara apa ya? Cara sederhana mungkin ya, bagaimana menghentikan disinformasi terkait dengan vaksin. Kira-kira seperti itu mungkin sementara Bu Dokter mungkin bisa kita lanjutkan dalam sesi diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Noval Wiska atas paparannya. Ada poinnya yang bisa kita tangkap bahwa ternyata isu vaksin ini masuk nih ke tiga isu yang sangat mudah sekali viralnya, yaitu isu agama, politik, dan kesehatan. Apalagi sekarang dengan maraknya media online yang sangat suka sekali dengan klik dan viewer aja. Dan masyarakat kita sukanya cuma baca judul aja, gitu ya. Nah, baiklah, selanjutnya kita bisa juga dalam kesempatan kali ini mendengarkan, tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Noval Wiska untuk mendengarkan paparan dari Kanda Afriendi Sikumbang selaku KPID Sumatera Barat atau KPID Sumatera Barat sudah hadir bersama kita. Kanda Afriendi Sikumbang. Ya, silakan Bang untuk penyampaiannya selama 5 menit ke depan. Bagaimana nih dari Komisi Penyiarannya untuk siaran-siaran berkaitan dengan vaksin ini? Apakah masih kurang mungkin atau tidak berimbang informasi yang diberikan? Atau bagaimana dari Komisi Penyiaran? Silakan kepada terima kasih Adinda Dr. Rusi yang telah bantu acara dan memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin sampaikan terkait mohon maaf penghormatan kepada pembicara tadi, Hadis, ada Pak Dr. Adali, kemudian KI, Noval Wiska, dan juga para senior di KBPI Sumbar yang Ketua KBPI, Bang R. Yunus, juga hadir. Terima kasih pada aspek penyiaran. Barangkali saya ingin menyampaikan dulu secara normatif sebenarnya penyiaran itu seperti apa dan diarahkan untuk apa gitu. Dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran itu jelas disebutkan bahwa penyiaran itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kemudian meningkatkan kesadaran, ketaatan hukum dan disiplin nasional, kemudian yang paling penting itu adalah memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Dalam konteks itu sebenarnya lembaga penyiaran yang di Indonesia itu kita kenal dengan lembaga penyiaran televisi dan lembaga penyiaran radio. Dalam konteks ikut berperan membantu pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat terutama terkait dengan persoalan vaksinasi yang pada hari ini sedang berjalan dan sudah dimulai oleh para pimpinan baik secara nasional maupun di daerah maupun juga kabupaten kota. Ini sebenarnya dalam konteks penyiaran ini juga menjadi tanggung jawab moral dan sosial dari lembaga penyiaran. Bagaimana kemudian lembaga penyiaran menjadi corong utama memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab. Lembaga penyiaran dalam konteks kelembagaan media massa atau media sebenarnya adalah sebagai media mainstream, media yang konten, informasi yang disampaikan
kepada masyarakat atau produksi siaran yang mereka buat itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena pada prinsipnya media itu, media televisi dan radio maksud saya, itu adalah lembaga penyiaran yang berbadan hukum, yang mempunyai struktur organisasi yang jelas. Ada penanggung jawab, ada redaksi, ada reporter, ada wartawan di lapangan yang menghasilkan informasi, kemudian memproduksi program-program berita dan menyampaikan kepada masyarakat. Kita sebenarnya di KPI sangat menyayangkan banyak informasi-informasi yang justru berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah atau lembaga yang kompeten. Tetapi memang informasi itu lebih banyak disiarkan atau lebih banyak diproduksi oleh media-media sosial. Yang sebenarnya media sosial tidak, konten-kontennya itu tidak bisa sebenarnya dipertanggungjawabkan. Ada video-video, kemudian seolah-olah memberi kesan bahwa vaksin itu tidak baik, vaksin itu mencelakakan orang, mengganggu kesehatan dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang sangat kita sayangkan. Oleh karena itu sebenarnya kita terus mendorong penyiaran, terutama yang ada di daerah, terus satu peran mereka itu adalah satu realisasi program-program pemerintah, terutama terkait soal vaksinasi. Dalam konteks itu, Komisi Penyiaran Indonesia, baik pusat maupun di daerah, dalam hal pelaksanaan lembaga penyelenggaraan penyiaran, maka KPI memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Kemudian tentunya terus mendorong agar lembaga penyiaran menyampaikan informasi yang adil, merata, dan seimbang kepada masyarakat. Saya kira sampai hari ini penyiaran sebenarnya harus menjadi rujukan utama bagi masyarakat. Kenapa? Karena saya sebutkan di atas tadi, lembaga penyiaran sebagai lembaga yang konten maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini saya kira yang perlu, termasuk juga hal ini juga dipertegas di dalam Undang-Undang Pers, bahwa media massa atau media berfungsi memberi informasi, memberi pendidikan, termasuk juga memberikan hiburan. Dan media juga sebagai wadah kontrol sosial bagi masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kita berharap juga bahwa kita pernah waktu awal COVID meminta lembaga penyiaran membuat iklan layanan masyarakat terkait edukasi COVID-19. Kita juga pernah menghadirkan karena Dr. Andani di acara edukasi di lembaga penyiaran, kita hadirkan orang-orang berkompeten, dan ke depan kita juga meminta lembaga penyiaran juga terus memberikan optimisme kepada masyarakat, menghadirkan program-program yang menunjukkan, menyampaikan informasi yang valid, benar kepada masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan, kebimbangan masyarakat dalam konteks penanganan COVID-19, terutama misalnya program pemerintah hari ini adalah program vaksinasi. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak sampai 10 menit. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Afriandi Sikumbang atas pemaparannya mengenai peran dari lembaga penyiaran tentang informasi-informasi mengenai vaksinasi dan COVID itu sendiri. Barangkali selanjutnya kita bisa langsung saja ke Ibu Yefri Heriani
Karena barangkali untuk masyarakat nih Bu, udah mulai ada pengaduan nih sebenarnya di chat. Bagaimana nanti kalau misalnya kami tuh kalau mau divaksin harus medical check up dulu, tapi medical check up itu biayanya harus ditanggung sendiri. Kemudian apakah bisa nggak pemerintah menjamin adanya keterbukaan tentang vaksin yang digunakan itu benar-benar sama nggak dengan yang diterima oleh masyarakat dan sebagainya gitu ya, tentang pengaduan-pengaduan masyarakat berkaitan dengan vaksinasi ini, Bu. Waktu dan tempat kepada Ibu Yefri Heriani sebagai Kepala Ombudsman Sumatera Barat, kita persilakan. Makasih banyak Dr. Mursida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta kawan-kawan yang saya hormati. Ini karena tadi dibatasi waktu, saya berkeyakinan juga saya akan dibatasi waktu untuk bicara gitu ya. Pertama sebelum jawab apa yang disampaikan Dr. Mursi, saya jelaskan dulu lah apa namanya, karena kita ini banyak, jadi mungkin aja yang ada yang nggak tahu ya tentang ombudsman, seperti di apa namanya yang kita ketahui sesuai dengan Undang-Undang 37 tahun 2008, ombudsman itu sebuah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi satu, dia punya wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan publik. Tentunya layanan publik itu ya pasti penyelenggara negara, pemerintah, BUMN, badan hukum milik negara, swasta, serta pun perorangan yang memiliki atau diberikan tanggung jawab untuk melakukan penyelenggaraan layanan publik dengan menggunakan anggaran negara, baik berasal dari APBN, APBD, dalam penyelenggaraan layanan publik itu bisa digunakan anggaran itu keseluruhan ataupun sebagiannya. Jadi itu bagian terpenting. Jadi kalau misalnya saya ditaruh di akhir ini, saya pikir ini Dr. Mursida naruh saya itu supaya dengerin semua orang dulu ya, semua penyelenggara dulu biar saya ngomong gitu. Jadi tapi kan nanti ada Komnas HAM ya, Bung Sul nanti yang terakhir ternyata. Jadi kita lakukan pengawasan. Pengawasan itu ya melalui dua hal. Satu, pencegahan agar tidak terjadi maladministrasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Ini kan vaksin ini kan bagian dari tugas penyelenggaraan layanan publik ya, vaksinasi. Terus yang kedua, menerima laporan pengaduan seperti tadi yang disampaikan Dr. Mursida. Nah, untuk mencegah, maka kita akan selalu melakukan upaya mengingatkan penyelenggara layanan publik untuk melakukan tugasnya sesuai dengan standar layanan. Yang kita rujuk pasti melalui Undang-Undang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Jadi siklusnya begitu, ada Undang-Undang Pelayanan Publik walaupun lahir setelah Undang-Undangnya Ombudsman, tapi Ombudsman akan melakukan upaya-upaya pengawasan itu agar penyelenggaraan layanan publik itu tidak merugikan masyarakat. Itu menjadi bagian yang terpentingnya. Karena kerugian yang dihadapi, yang diterima oleh masyarakat tentunya berdampak besar menjadi pintu masuk terjadinya kerugian negara. Ini menjadi bagian lain yang harus kita perhatikan. Nah, tapi kita sebelum ke pertanyaan gimana nih masyarakat mengadu, nah kita kan kalau misalnya dilihat dari standar layanan publik itu, selalu saya bilang dan semua mungkin sudah hafal, beberapa di antara kita yang hadir di sini, kita tuh perlu saluran informasi yang cukup baik bagi masyarakat. Nah, jadi ada saluran informasi yang betul-betul masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Jadi hoax dan segala macam ini, disinformasi ini nggak terjadi, tapi mereka punya nih, kalau misalnya mereka ingin informasi yang benar, dia akan klik apa? Dia akan tanya kemana. Jadi perlu ada saluran informasi, ada saluran konsultasi yang harus disiapkan oleh penyelenggara layanan gitu ya. Dia harus klik kemana, dia harus tanya ke siapa gitu ya. Jadi harus ada itu, dan itu harus disampaikan kepada masyarakat, dideklar sedemikian rupa sehingga orang bisa mengaksesnya gitu ya. Mulai misalnya kalau misalnya ada di tingkat level kecamatan bisa tanya ke puskesmas misalnya gitu ya. Kalau di mana tanya ke si ini atau klik ini kalau yang punya gadget itu menjadi bagian yang terpenting untuk kita pahami bersama-sama. Jadi saluran informasi, saluran konsultasi terkait dengan vaksinasi ini kita perlu pastikan ada di Provinsi Sumatera Barat di tingkat kabupaten dan
kota atau sampai di tingkat puskesmas gitu ya, harus ada saluran informasi dan konsultasi ini. Dan hal yang lain yang perlu kita siapkan itu adalah upaya sosialisasi yang masif. Nah, partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh PII ini menjadi bagian yang sangat strategis. Artinya pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai institusi-institusi masyarakat agar mereka menjadi corong sosialisasi. Selain pemerintah juga menyiapkan itu gitu ya. Tanggung jawab pemerintah adalah atau tanggung jawab penyelenggara layanan publik adalah memastikan sosialisasi itu dilakukan secara masif, sistematis sehingga orang memahami apa sebetulnya tujuan, apa sebetulnya vaksin itu, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Andani. Nah, karena kemampuan kita dalam menangkap informasi itu berbeda-beda, tentunya cara atau strategi penyampaian informasi itu perlu berbeda-beda juga. Nah, bagaimana strategi ini juga disiapkan oleh penyelenggara layanan publik, sehingga karena ini adalah sesuatu yang harus cepat dilakukan, masyarakat pun cepat menangkap informasi itu. Itu menjadi bagian yang perlu kita lakukan. Dan tentunya pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu strategi penyampaian informasi untuk sosialisasi, saluran-saluran informasi dan saluran untuk orang berkonsultasi itu perlu disiapkan segera gitu ya. Kalau berandai-andai ini belum ada, karena kami setelah dilihat itu belum tampak secara kasat mata ataupun kita sudah coba-coba akses itu belum ada. Nah, hal yang lain adalah bagaimana penyelenggara layanan itu memastikan standar operasional prosedur dari penyelenggaraan layanan ini. Kalau vaksinasi ini gimana sih standarnya? Standar itu disosialisasikan. Ini menjadi bagian yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu dulu. Sampai sekarang kalau kita tanya, hampir banyak masyarakat nggak tahu itu gimana prosedurnya gitu ya. Bagaimana prosedurnya itu perlu kita lakukan upaya-upaya percepatan agar masyarakat bisa mengetahui itu sehingga mereka yang tadi itu mereka bisa merasa aman dan nyaman dengan apa yang akan dilakukan oleh penyelenggara layanan atau apa yang akan dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Ini menjadi bagian yang tadi selain ini pasti kalau untuk standar operasional prosedur itu pasti itu ada di penyelenggara layanan. Bagaimana standar prosedur orang akan mendapatkan vaksin itu harus jelas. Apakah dia daftar dulu atau yang seperti yang di tahap awal ini saya yang sering itu sudah terima WA akan divaksin belum misalnya kayak begitu ya. Nah, ini kalau di tingkat masyarakat di tahap berikut kan nanti di tahap masyarakat terutama gitu. Bagaimana masyarakat mengetahui bahwa dirinya adalah orang yang harus divaksin pada waktu tertentu atau dia punya tanggung jawab apa? Apakah dia harus daftar atau bagaimana? Itu perlu disiapkan oleh penyelenggara layanan segera gitu. Dan itu mulai disosialisasikan. Tapi sebelum divaksin, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Musti, apakah mereka harus check up dulu? Nah, kalau check up, apakah itu biaya mereka sendiri? Atau check up itu sudah dipersiapkan oleh penyelenggara layanan. Itu juga harus clear gitu. Jadi dari sekarang itu semua informasi-informasi yang dianggap penuh tanda tanya oleh masyarakat itu sebetulnya harus diselesaikan, dijawab oleh penyelenggara layanan melalui standar operasional prosedur yang harus disiapkan segera gitu. Kalau di tingkat nasional sudah ada, bagaimana kita bisa mensosialisasikan di tingkat daerah kita Sumatera Barat yang tentunya hingga saat ini kita masih melihat ada beberapa tantangan yang kita hadapi untuk memastikan setiap orang punya kesadaran untuk divaksin, punya kesadaran dan partisipasi untuk segera menghentikan pandemi ini. Itu menjadi bagian yang perlu kita pastikan agar penyelenggaraan vaksinasi ini menjadi satu hal yang setiap orang rasa ini tanggung jawab kita untuk menghentikan kondisi atau mencoba agar kondisi ini lebih baik dari apa yang terjadi pada saat ini. Nah, hal yang lain yang perlu kita pastikan itu yang seperti yang disampaikan oleh Dr. Musi tadi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat kalau masyarakat melihat atau menemukan tindakan kah atau prosedur kah atau apa saja
yang mereka anggap itu merugikan dirinya. Nah, tentu kita memerlukan adanya saluran-saluran pengaduan, khususnya saluran pengaduan internal di penyelenggara layanan itu sendiri. Nah, kami berharap tentunya saluran pengaduan itu menjadi efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada. Tapi jika penyelenggara layanan masih belum bisa memberikan layanan yang optimal untuk menerima saluran pengaduan itu, tentu Ombudsman sebagai tempat pengaduan eksternal gitu ya, selalu sebagai pengawas eksternal yang juga menerima pengaduan masyarakat akan menerima laporan tersebut. Beberapa hal terkait dengan bagaimana melapor ke Ombudsman tentunya nanti bisa dibaca di undang-undang gitu ya, bisa memastikan bahwa kita memenuhi syarat formal dan material dengan datang, laporan bisa disampaikan datang langsung, bisa melalui WhatsApp atau menggunakan saluran-saluran virtual yang dikembangkan oleh Ombudsman, karena memang bagian tanggung jawab kami adalah memastikan bahwa layanan virtual itu menjadi layanan yang harus diutamakan dalam kondisi pandemi ini gitu ya. Jadi ada banyak alternatif-alternatif yang bisa digunakan agar mereka bisa mengadu ke Ombudsman. Selain itu juga nanti pasti Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan terhadap laporan yang ada, tetapi kami secara kelembagaan pasti mendorong penyelenggara layanan publik menyiapkan saluran pengaduan tersebut, karena ini menjadi kewajiban dari penyelenggara layanan publik untuk menyiapkan saluran pengaduan di setiap institusi yang menyelenggarakan layanan ini. Nah, hal yang lain sebetulnya menjadi catatan kami adalah bagaimana masyarakat berpartisipasi melakukan pengawasan pelaksanaan vaksinasi ini. Terutama yang perlu kita awasi bersama-sama adalah rantai distribusi vaksin. Ini menjadi bagian yang terpenting tanggung jawab kita bersama-sama. Pasti Dr. Mursi, Dr. Andani perlu juga nanti ke depan kita memastikan bagaimana rantai distribusi ini dipahami oleh masyarakat, terutama tenaga kesehatan, walaupun kita tahu tenaga kesehatan pasti akan paham menurut kita, tidak mungkin juga penyelenggara itu karena saking sibuknya atau karena sesuatu dan lain hal abai terhadap rantai distribusi ini yang berdampak tentunya kerugian, tidak hanya kerugian pada negara tapi juga dimungkinkan kerugian kepada masyarakat kalau rantai distribusinya tidak aman gitu ya. Nah, nanti apa dampaknya segala macam Dr. Mursi dan Dr. Andani lah yang harus menjelaskan jika rantai distribusi itu tidak aman, kalau tidak aman itu menjadi bagian yang menurut kami perlu menjadi perhatian kita bersama-sama juga, karena sekarang yang kita pahami bahwa penjelasan Dr. Andani tadi terkait dengan apa itu vaksin, tapi bagaimana vaksin itu distribusinya hingga nanti bisa sampai di tingkat kecamatan kah, sampai ke masyarakat kah, dan bagaimana juga penyimpanan dari vaksin ini sendiri. Karena ya lagi-lagi kita memastikan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dan berbagai informasi yang sudah kita dapatkan, vaksin itu aman, tapi jika distribusinya tidak aman, ini yang menjadi tantangan kita bersama-sama. Rantai distribusinya tidak aman, ini yang akan menjadi tantangan kita bersama-sama. Nah, tahu tentang vaksinasi, jika ada banyak keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berpartisipasi untuk itu, tentu perbaikan-perbaikan segera dilakukan oleh penyelenggara layanan publik, sehingga penyelenggaraan layanan vaksinasi ini semakin waktu, semakin hari, dia semakin memberikan dampak positif pada perbaikan kondisi pandemi ini. Dan kita mudah-mudahan segera terbebaskan dari pandemi COVID dalam jangka waktu yang lebih cepat dari prediksi yang sudah ada. Saya pikir itu Dr. Mursi,
Mudah-mudahan waktunya menjadi efektif, karena saya tahu di jadwal itu sampai jam 10 kita juga harus menyelesaikan diskusi ini. Semoga kita semua sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu penjelasan tadi dari Kepala Ombudsman Sumatera Barat tentang bagaimana mencegah dan menangani adanya pengaduan atau adanya penyimpangan dari penyelenggaraan layanan publik terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini. Nah, terakhir kita masih ada satu lagi narasumber yang menjadi kunci juga dalam bagi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sampai saat ini, yaitu Bapak Bustanul Arifin dari Komnas HAM Sumatera Barat. Pada Bapak, kita persilahkan waktunya 5 menit untuk menyampaikan pandangan dari Komnas HAM sendiri tentang isu-isu berkaitan dengan disetujui atau tidaknya vaksin menjadi hak atau kewajibankah vaksin ini bagi masyarakat. Silahkan kepada Bapak, kita persilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati Bapak Ibu Moderator, dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta semua. Baik, sebelum kita menyampaikan sebagaimana yang ditanyakan oleh moderator tadi, sedikit kami sampaikan tentang Komnas HAM, bahwa Komnas HAM itu lahir berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ada 4 fungsi Komnas HAM di situ. Yang pertama, fungsi sosialisasi, seperti malam ini masuk dalam fungsi Komnas HAM di bidang sosialisasi. Yang kedua, fungsi pengkajian dan penelitian, yaitu mengkaji dan meneliti berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berperspektif HAM tentunya. Yang ketiga, fungsi pemantauan dan penyelidikan, yaitu melakukan pemantauan dan penyelidikan terkait isu-isu pelanggaran hak asasi manusia. Contoh yang terbaru pada akhir-akhir ini ada pemantauan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap peristiwa yang disebut dengan peristiwa Karawang antara FPI dengan kepolisian. Dan alhamdulillah hasilnya sudah disampaikan melalui media massa. Kemudian ada lagi fungsi Komnas HAM di bidang mediasi, yaitu mempertemukan kedua belah pihak, mencoba untuk mendamaikan, bernegosiasi, dan berkonsultasi. Kemudian ada fungsi pendidikan dan penyuluhan juga. Nah, itu masuk dalam fungsi sosialisasi yang pada hari ini kita lakukan. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, yang pertama kami sampaikan, kami mengapresiasi langkah pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negara, utamanya hak atas kesehatan. Dalam perspektif hak asasi manusia, dalam Undang-Undang 39 1999 tentang HAM, disebutkan bahwa tugas negara itu adalah sebagai pemangku kewajiban. Ada 3 kewajiban negara CQ pemerintah. Yang pertama, to respect, atau menghormati hak-hak warga negara. Yang kedua, to fulfill, yaitu memenuhi hak-hak warga negara. Yang ketiga, to protect, untuk melindungi hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, langkah pemerintah untuk melakukan vaksinasi terhadap semua warga negaranya, termasuk ke dalam tugas negara CQ pemerintah di bidang to protect dan di bidang to fulfill, yaitu melindungi hak-hak warga negara dan dalam hal memenuhi hak-hak warga negara, utamanya di bidang hak atas kesehatan yang termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Sejak awal Komnas HAM berpandangan bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang lebih diutamakan untuk diperhatikan dan dipenuhi. Misalnya kalau terjadi tumpang tindih antara hak ekonomi dan hak atas kesehatan, maka Komnas HAM melihat hak atas kesehatan harus dilebih dahulukan untuk dipenuhi hak-haknya. Jadi Bapak dan Ibu, sebagaimana yang
disampaikan tadi dan sebagaimana yang ditanyakan oleh moderator, apakah dengan menolak untuk divaksinasi itu melanggar HAM warga negara? Saya kira sesuai dengan perspektif hak asasi manusia dan Undang-Undang 39, malah yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu dengan pemerintah melakukan vaksinasi. Dalam rangka itu pula pemerintah sedang melaksanakan tugasnya untuk to respect, menghormati hak-hak warga negara, untuk to fulfill, memenuhi hak-hak warga negara, dan untuk to protect, melindungi hak-hak warga negara, utamanya di bidang hak atas kesehatan. Jadi misalnya, kalau ada pernyataan dari Wamenkumham yang menyebutkan bahwa bagi yang tidak mau divaksinasi, masyarakat atau mereka yang tidak mau ini bisa dipenjara. Itu terkait dengan bagaimana pandangan pemerintah, Menteri Hukum dan HAM terkait dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, dalam konteks ini, Komnas HAM berpandangan bahwa sama dengan halnya dengan peraturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya yang mengacu kepada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, yaitu janganlah sanksi penjara diutamakan apabila masyarakat tidak mau divaksinasi. Tetapi apa? Ada sanksi administrasi, ada sanksi kerja sosial, dan ada sanksi denda dan sebagainya. Sanksi penjara merupakan sanksi yang bersifat ultimum remedium. Kalau seandainya sudah tidak ada lagi jalan keluar dan masyarakat tetap tidak patuh, sementara ini undang-undang sudah ada, aturan sudah jelas, maka itu bisa diterapkan sebagai jalan terakhir. Nah, jadi Komnas HAM sudah mengeluarkan rekomendasi terkait isu pandemi COVID dan isu vaksinasi. Isinya bahwa terkait dengan sanksi bisa dilaksanakan sanksi administrasi, kerja sosial, dan sanksi denda. Nah, itu juga sudah dilaksanakan di pada bagian penanggulangan COVID di awal, terkait bagaimana memakai masker, terkait bagaimana menjalankan protokol kesehatan, dan apabila tidak dijalankan, maka sanksinya adalah sanksi administrasi, kerja sosial, dan denda. Dan itu sudah diadaptasi oleh pemerintah kita, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui Perda 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi sudah clear bahwa masyarakat apakah terlanggar HAM-nya apabila dia menolak untuk divaksinasi? Saya kira tidak. Karena contohnya saja Bapak dan Ibu, ini sudah jelas, sudah melalui lulus uji klinis dari berbagai tahapan dan dari berbagai institusi yang berwenang, dan termasuk juga MUI, sudah halal dan suci. Ternyata masih masyarakat mengatakan kalau tidak divaksinasi maka melanggar HAM-nya. Bukan dalam kategori itu, bukan dalam konteks itu. Di sini artinya dapat kita contohkan bahwa sama saja dengan kita melawan, misalnya kalau kita tidak menjalankan undang-undang berarti HAM kita terlanggar. Tidak seperti itu. Bahkan di sini konteksnya adalah kewajiban. Kewajiban kita melaksanakan undang-undang. Jadi pemangku kewajiban di bidang pelaksanaan peraturan. Itulah konteksnya. Jadi dalam kategori ini sudah jelas bahwa konteksnya bukan melanggar HAM. Tapi konteksnya dalam rangka memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia, utamanya hak atas kesehatan masyarakat dan warga negara pada umumnya. Untuk itu, kepada masing-masing kita semua pihak, baik narasumber atau masyarakat yang mendengar pada mengikuti acara kita pada malam hari ini, mari kita sosialisasikan. Kita sudah sepakat bahwa vaksinasi tentunya perlu kita lakukan. Kalau soal efektivitas seperti apa yang disampaikan Dr. Andani, itu jangan dipikirkan dulu. Tapi mari kita berikhtiar bahwa mudah-mudahan dengan adanya vaksinasi ini, kita telah memenuhi hak asasi manusia, utamanya hak atas kesehatan warga negara. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Mungkin tidak sampai 5 menit. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sultanul Arifin selaku Komnas HAM
yang secara singkat dan jelas sudah menjelaskan kepada kita apakah vaksin ini sendiri adalah merupakan hak atau kewajiban bagi kita dalam menjalankan nantinya ketika kebijakannya sudah final begitu ya. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan semua pemaparan dari pemateri kita yang hadir pada malam hari ini. Dan tentu saja dari tadi saya sudah merangkum begitu banyak pertanyaan Bapak dan Ibu semuanya berkaitan dengan vaksinasi ini. Barangkali dari Bapak Ibu pembicara mungkin ada yang sudah membaca banyak sekali pertanyaan di kolom chat kita berkaitan dengan lembaganya masing-masing begitu ya. Nah, ada juga yang sudah terjawab tadi di penyampaian materi, namun yang barangkali kursi belum kita simpulkan pada itu ada sedikit keraguan gitu Pak dari masyarakat apa yang seharusnya dilakukan itu Sepertinya signal Dokter Murtida kurang bagus. Sebagai Kominfo, namun suara Dokter Usi, moderator. Kolom chat tadi. Iya. Dan tadi bahwa seharusnya saluran informasi yang menjadi ada saluran informasi yang benar, yang dipercaya, yang bisa menjadi tempat konsultasi dan rujukan di masyarakat, khususnya mungkin kita bicara tentang masyarakat Sumatera Barat, seperti itu terkait distribusi vaksinnya mungkin, kemudian keamanan dan bagaimana jadwal segala macam, mungkin itu dari Bapak Jasman selaku Kominfo Sumatera Barat, kita persilahkan. Terima kasih ya Bu Dokter. Dari awal kan tadi saya sudah sampaikan, sebetulnya kita dari semua jalur ya media, apapun apakah secara media mainstream atau juga di konvensional, semuanya telah kita lakukan ya. Jadi tidak ada sebetulnya celah yang kita tidak lewati gitu. Nah, persoalan yang sekarang itu adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap informasi yang kita berikan. Nah, ini persoalan yang sangat sangat mendasar. Silahkan saja cek. Sengaja kita tidak. Jadi kita punya strategi begini. Sengaja tidak kita informasi mungkin di website kita sumber.pro.go.id itu menjadi rujukan oleh media lain. Nah, media lain inilah yang akan menyebarluaskannya, mempublis kepada masyarakat. Namun ini setelah kita ibaratnya begini ya. Pada saat kita mengatakan bahwa kendaraan ini pakai mesin diesel, pakai mesin dapat berjalan. Di saat itu mohon maaf tanda kutip, tidak semuanya. Ada oknum bertanya, lalu kudanya di mana? Jadi ini banyak jadi pertanyaan kita. Pada saat kita telah menyampaikan informasi dalam beribu-ibu kemana-mana, sosialisasi, ya, tetapi selalu bertanya apakah benar itu? Nah, saya nggak ngerti juga sekarang bagaimana kita lagi memberi keyakinan kepada masyarakat itu, bagaimana gitu. Itu jadi kita sudah bermacam cara ya. Malah kita telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, seperti kita coba dengan Dr. Andani Negaritage, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan ahli ulama segala macam. Nah, persoalannya sekarang itu juga, ini mohon maaf, antar elit pun kita juga ada saling ketidakpercayaan itu, ada perbedaan informasi. Ini yang membingungkan masyarakat gitu loh. Ini jujur saja saya sampaikan. Pada saat MUI pusat telah mengatakan ini aman halal, ya, saya cuci, muncul lagi pernyataan dari MUI Sumatera Barat. Ini yang bikin kita masyarakat menjadi ragu-ragu gitu. Jadi pusing juga.
Mau apa kita? Karena dari jajaran pemerintah telah berupaya memberikan pemahaman yang jelas, ini vaksinnya aman, kan sebetulnya sederhana. Kita ingin menyampaikan kepada masyarakat, masyarakat sayang, vaksin ini aman. Ini udah oleh BPOM. Ini halal oleh MUI. Kan itu sebetulnya. Kemudian tidak ada masalah. Kemudian muncul lagi yang macam-macam di luar segala macam. Kita nggak ngerti juga. Nah, makanya kita dari pemerintah kita tidak pernah merasa lelah untuk mengatakan yang apa adanya gitu. Walaupun kadang-kadang bergejolak juga kita. Apa yang kita sampaikan kadang-kadang susah juga. Saya rasa ini ya semua kita telah bergerak ini. Termasuk juga semua lembaga kita telah bergerak. Ini adalah perang semesta, udah bergerak semua. Media-media udah, saya enggak mungkin orang tidak nonton televisi. Tidak mungkin teman-teman sekarang tidak akrab dengan gadget. Tidak mungkin kita tidak membicarakan masalah COVID, vaksin sekarang di warung-warung. Termasuk juga di tengah sawah. Termasuk juga di ruang makan, tempat beralek. Tidak mungkin tidak ada kita membicarakan itu. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menerima semua informasi itu dengan benar. Kalau memang percaya sama pemerintah, silakan percaya saja sama pemerintah. Tidak ada satupun saluran sekarang media tidak. Hampir tiap hari, malah baliho-baliho banyak sekali. Ya, mungkin yang kita dorong itu adalah kalau di provinsi ya, kita tidak tahu juga kabupaten kota apakah juga melakukan pendekatan masif kepada masyarakat melalui edukasi. Saya rasa kayak edukasi enggak apalagi. Cuma ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang karena setelah kita terangkan dia bertanya lagi. Ini yang bikin apa kita? Saya tidak mengatakan ini apa ya. Inilah tugas kita bersama-sama dan kita tidak boleh lelah. Kita harus tetap sabar. Karena ini tugas kita. Ya, kita juga sampaikan juga kepada masyarakat. Ini yang menarik saya dari Komnas HAM tadi. Banyak pertanyaan ini masalah hukuman. Seperti yang kita sampaikan ke kita kan telah ada Perda nomor 20 tahun 2020, dan nomor 8 tahun 6 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Ini baru buat saya. Ternyata banyak pertanyaan sekarang ini sepertinya vaksinasi itu kalau ada unsur paksa di sana, kursi powernya itu dianggap itu suatu melanggar HAM. Nah, justru dari Pak Sultanul Arifin dari Komnas HAM, saya mendapat sebuah pencerahan yang baru. Nah, karena ternyata juga di samping kita untuk hidup itu kita juga mempunyai hak juga orang lain terhadap kita gitu. Kan itu tadinya sampai Pak Sultanul Arifin. Jadi orang masyarakat kita yang sekeliling kita berhak juga untuk sehat. Nah untuk sehat itu gimana? Kita harus menjaga diri masing-masing dengan vaksinasi. Seperti yang disampaikan Dr. Andani tadi, bahwasanya salah satu yang apa itu memang harus divaksin, tidak bisa tidak. Makanya kita sebagai pejabat publik yang pertama, saya siap untuk divaksin. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksin itu aman. Nah, contoh apa lagi yang mau saya sampaikan? Saya ini sudah penyintas. Saya sudah melakukan vaksinasi. Ternyata saya sehat-sehat saja. Tidak ada masalah. Ini kan bisa jadi contoh saya dengan Dr. Andani. Malah Dr. Andani mengatakan dia itu dia diabetes, sakit gula. Tapi dia berani juga Dr. Andani. Karena kalau tidak dia lakukan vaksinasi, orang tidak percaya gitu loh. Sama dengan juga saya sampaikan tadi. Awalnya saya tidak bisa, tapi saya paksa bisa supaya bisa divaksin. Karena saya sebagai jubir Satgas ingin memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa saya walaupun begini saya siap divaksin. Nah ada pertanyaan, apakah vaksin antar pejabat dan masyarakat beda? Enggak ada, sama aja semua. Saya melihat juga kan diambil acak itu, ya, diambil acak vaksinnya, kemudian diapakan? Nah, ada lagi pertanyaannya, apakah membayar? Ini kan tanggung negara semua, enggak ada. Jadi saya sampaikan di sini, dan itu di media udah masif. Apapun menyangkut dengan COVID, apakah itu sakit, dirawat, termasuk juga melakukan, kita Sumatera Barat kan kita tes kita gratis semua. Ini percontohan nasional. Ya, semuanya itu ditanggung negara, apalagi vaksinasi. Vaksin itu kan sudah ditanggung seluruhnya oleh negara. Jadi tidak ada lagi
istilahnya. Kenapa ada juga pertanyaan kenapa vaksin tidak dijual bebas? Kan bisa masyarakat memilih kan seperti itu. Nah ternyata dari uraian Dr. Andani tadi saya baru tahu ternyata pemerintah itu ingin melindungi masyarakatnya karena ternyata banyak varian-varian dari dari vaksin itu yang kadang-kadang kalau tidak cocok makanya nggak cocok nanti malah penyakit yang muncul. Nah pemerintah dalam hal ini melakukan proteksi kepada masyarakatnya harus satu tangan. Artinya apa? Yang cocok untuk vaksin ini adalah ini. Karena saya melihat vaksin kita ini dari Sinovac itu sifatnya deaktif. Adalah vaksinnya mati dimasukkan. Nah, kalau ada yang lain kan ada yang sifatnya protein, kemudian yang aktif dan segala macam. Nah, kemudian supaya jangan masyarakat ini macam-macam karena ini adalah masalah tanggungan negara. Semua vaksin itu gratis dan ditanggung oleh negara. Oke, baik Pak. Dalam rangka untuk melindungi masyarakat kita. Mungkin itu sedikit. Terima kasih. Ya, baik Pak. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Cukup jelas barangkali dari segmen pemerintahan ya Pak menyampaikan dalam hal ini tentang hal-hal yang sudah sebenarnya masif juga dijelaskan oleh pemerintah. Ada yang raise hand di ini Bapak Yanuar Amnur. Sebelum kita ke pertanyaan yang sudah masuk di chat, mungkin kita berikan dulu kesempatan kepada beliau ingin bertanya kepada siapa, Bapak silahkan. Waalaikumsalam. Ya, makasih diskusi yang menarik. Saya bersyukur panik kelompok Pangilun ya. Dari beberapa narasumber tadi, saya fokus ke Pak Jasman lah. Mohon maaf Pak Jasman. Ini pertanyaan saya sederhana aja. Apa betul Pak Jokowi itu disuntik COVID-19, vaksin COVID-19? Pertanyaan ini sederhana karena banyak publik juga bertanya. Jangan-jangan itu vitamin yang disuntikan. Kenapa? Karena ada seorang dokter yang mengamati ketika Bapak Presiden disuntik itu menggunakan alat suntik atau sput yang 1 cc, mestinya yang 3 cc katanya. Kemudian posisinya mesti 90 derajat atau tegak lurus, intramuskular, menembus otot. Tapi waktu itu diperagakan tidak seperti itu. Ini kan disaksikan melalui media. Jadi pada Pak Jasman, bagaimana nih ceritanya? Dan berita itu ditulis oleh Dr. Taufik Muhibbuddin Wali. Dan ini udah viral, suratnya ditujukan pada Bapak Presiden. Sehingga Bapak Jokowi kemarin itu gagal dalam suntik vaksinasinya. Oke, terima kasih Bapak sudah ditangkap ya Pak pertanyaannya. Saya langsung saja Bu Dokter ya. Medsos juga ekspresi kebebasan warga negara untuk berpendapat. Tinggal kita memang. Pertanyaan saya sama Bapak Yanuar, Bapak percaya tidak? Saya sampai hari ini dalam konteks penyuntikan itu. Karena sudah diperagakan, ya percaya sajalah. Nah, artinya Bapak orang cerdas gitu aja. Jadi begini Pak, seperti saya sampaikan tadi. Bentar, ada dua lagi. Dan yang kedua, saya melihat soal vaksin, soal COVID lah secara umum, kita kalau mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kita ambil hikmah sajalah dari peristiwa virus COVID ini. Ambil hikmah, ambil pelajaran bagi umat manusia. Kenapa? Karena kita bertanya, kenapa itu daun yang gugur dari ranting kan sederhana aja itu. Kelopak mata kita bisa berkedip, kita bernafas, proses bernafas. Tapi itulah rahasia-rahasia Allah, termasuk juga COVID, virus. Penyakit ini kan memang Allah turunkan dan ada juga obatnya gitu. Oke Pak, baik Pak. Vaksin Sinovac itu salah satu obat ya, mudah-mudahan saja. Tapi ini juga kalangan medis
Secepat saja mungkin Cukup Bu ya, Dokter Pak. karena waktu Iya. kita. Iya, Pak. Oke. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita ambil langkah bersama. Yang kedua. Menurut saya langkah bersama itu Iya, Pak. umat Islam, tokoh-tokoh dan segala macam. Mari kita perangi COVID-19 ini baik melalui tadi social distancing atau juga melalui lockdown tadi. Tapi undang-undang kekarantinaan tidak bisa diterapkan, justru PSBB. Dan itu Baik, Pak. Terima kasih Bapak Wakil atas Menteri pertanyaannya. mengatakan kalau tidak mau divaksin bisa dipidana. Nah ini bagaimana ceritanya kok rakyat punya hak asasi kok ini Komnas HAM bagaimana? Ya, tadi mungkin sudah saya- dijelaskan saja. ya, Pak. Itu saja. Jadi Ya, terima kasih Bu Dokter, Bapak saya Yanur cuma Abdul. karena waktu kita Bu Dokter saya jawab satu Iya, aja. Pak. Ya. Iya, Pak. Inilah yang di persoalan kita. Bapak tadi mengatakan Pak Yanuar tidak percaya. Tapi dengan Bapak bertanya di publik seperti ini, Bapak telah menyebarkan ketidakpercayaan kepada masyarakat. Harusnya Bapak nggak bertanya lagi. Ini masalah kita, Pak. Bapak dari hati kecil, Bapak udah yakin. Karena saya udah percaya, makanya saya tanya tadi, Bapak percaya? Oh, tidak percaya. Kalau tidak percaya, harusnya Bapak nggak bertanya lagi di publik. Ini yang menimbulkan keraguan masyarakat, gitu loh. Harusnya Bapak nggak percaya lagi. Sama dengan istilahnya, begitu sampai berita di WA Bapak atau medsos Bapak, harusnya Bapak tidak menyebarkan lagi sama orang gitu. Nah, saya sampai ingin tegaskan Pak, saya bukan apa-apa. Apa yang dikira orang sama dokter yang berita yang viral itu tidak benar. Karena ternyata waktu saya lihat, waktu dia, ampun ada foto saya kalau lihat ya, ternyata sama kok dengan punya Pak Jokowi. Sama betul. Tidak ada bedanya. Jadi adalah satu kali saya juga bertanya nih yang bikin berita viral itu betul-betul dokter atau siapa gitu. Nah ini jadi saya nggak juga karena secara kelembagaan ID telah mendukung. Itu aja yang penting. Itu adalah oknum Pak. Jadi kalau masalah Komnas HAM tadi telah dijawab, kita ulas lagi. Jadi saya hanya menyampaikan kalau bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang kita yakini itu telah kita punya keyakinan bahwa itu benar atau salah, nggak usah disampaikan lagi sama masyarakat. Gitu. Diam aja sampai kita Pak. Itu sedikit Bu Dokter ya, Pak Yunan. Mohon baik, maaf. Pak. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Berarti sudah clear ya Pak ya. Kita lanjutkan. Apakah ada peserta lain yang ingin bertanya? Oke, tanya. Ya, silakan Kanda El Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Pak Jasman juga, Pak Rizal. Ada yang menggelitik tadi ungkapan Pak Jasman. Kebetulan itu tersangkut saya di sana. Bahwasanya MUI Pusat melalui LP POM Nusantara itu sudah mengatakan zatnya Sinovac itu adalah halal dan suci. Namun itu menurut ternyata di daerah katakanlah MUI Sumatera Barat berdasarkan rapat juga dengan Bapak juga misalnya ada MUI, ada Dinas Kesehatan dan Diskominfo itu. Tentu sudah paham alasan apa yang lanjut Bang, lanjut. Ya, silakan lanjut Bang. Alasan apa yang menjadi titik balik dari Buya MUI Sumatera Barat yang mengatakan itu perlu dikaji lagi, perlu diteliti lagi, kemudian ada 4 poin itu rekomendasi pada saat itu. Ini kan semua persoalan kan berawal termasuk dari sana itu. Maksudnya tingkat kepercayaan itu yang belum timbul akibat statement-statement yang tidak bertanggung jawab termasuk dari pejabat sendiri juga demikian saya lihat itu. Sebab begini, kenapa Buya MUI Sumatera Barat yang disimbolkan yang Buya Gus Rizal tidak mengeluarkan apa baru, tentu ada persoalannya. Dan mungkin saya tidak mungkin diungkapkan dalam forum ini kenapa Buya Gus Rizal melakukan itu. Ini sebetulnya perlu diselesaikan lebih awal sehingga masyarakat bisa terima. Karena bagaimanapun suara MUI itu termasuk yang masih didengar oleh masyarakat itu. Itu mungkin barangkali saya tidak mungkin jelaskan sini kenapa Buya Gus Rizal mengeluarkan lagi 4 statement tadi. Tentu ada alasannya. Kenapa ini tidak coba didudukkan lagi antara MUI Sumatera dengan Pemda terutama mungkin dengan MUI pusat susah didudukkannya karena
ada persoalan-persoalan yang mungkin tidak bisa kita jawab dalam forum ini. Terima kasih Pak Jasman. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti. Masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter, bisa saya sedikit, Bu Dokter? Iya, sedikit aja Pak, karena sebenarnya itu. Jadi begini Pak, saya tidak memandang ini persoalan tadi itu berbeda ya, konteks antara kita mempercayai MUI pusat. Kalau ada pernyataan dari MUI Sumatera Barat itu beda lagi konteksnya. Yang kita tahu bahwasanya dari pusat itu meyakini bahwa ini adalah suci dan halal ya. Nah, persoalan yang MUI Sumatera Barat itu beda lagi. Itu udah lain lagi Pak. Itu nggak bisa. Makanya saya tidak bisa mengeneralisir persoalan itu. Memang saya hadir rapat saya itu, tapi karena sebentar hanya menyampaikan kemudian saya ikut persoalannya apa. Tetapi ini mungkin Pak Ilinus, ini salah satu hal yang membingungkan umat juga gitu. Nah, ini bukan kita jujur aja. Sementara kita secara umum masyarakat tahu bahwa MUI pusat mengatakan begini. Kemudian ada pernyataan dari MUI Sumbar, dia tidak membantah, cuma dia punya pendapat lain gitu loh. Gitu itu aja. Jadi itu dalam case by case. Ini beda lagi gitu Pak. Nah, jadi itu konteksnya lain. Sangat paham itu. Makasih. Terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya kepada Kanda Ilinus dan Pak Jasman. Barangkali mungkin ada satu juga pertanyaan yang dari kolom chat dari tadi, tapi saya rangkum menjadi satu pertanyaan, yaitu mungkin ke Dr. Andani selaku tenaga kesehatan yang ada dalam narasumber kali ini. Bapak tadi menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian vaksin. Kenapa vaksin COVID ini bisa cepat, dan kalau masih dalam tahap 3, kenapa sudah digunakan, dan apakah Indonesia menjadi percobaan? Barangkali perlu agak diperjelas Pak, gimana konteksnya dalam hal ini penggunaan vaksin di Indonesia. Kemudian berhubungan juga dengan kenapa ada kelompok yang tidak dibolehkan divaksin, misalnya pada kelompok yang hamil, menyusui, dan lain-lain seperti itu. Apakah itu mengindikasikan bahwa vaksinnya memang tidak aman? Baik, terima kasih. Baik. Jadi yang pertama saya akan sampaikan bahwa vaksin itu kan 1 bulan, bisa 8 bulan, bisa 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Itu tergantung bagaimana platform dasarnya. Kan tadi dikatakan prosesnya itu dari awal, kalau kita hitung dari awal sekali, bagaimana karakteristik virus dan sebagainya, kan datanya sudah banyak. Data itu sudah banyak, jadi orang langsung kepada targetnya. Masalahnya adalah itu kan ceritanya paling cepat, itu jarang dilakukan. Yang paling mungkin itu adalah 8 bulan, ya. Yang paling cepat itu biasanya di approval langsung. Jadi karena alasan emergensi pada negara-negara tertentu seperti China, Rusia, langsung aja diokekan. Begitu dia aman, dah selesai. Nah itu kan jarang digunakan untuk masyarakat biasa, ya, jarang. Tetap paling cepat itu 8 bulan paling cepat. Kenapa vaksin itu bisa cepat, sementara dulu itu lama sekali? Karena kebutuhan yang harus cepat sekarang. Ya, kebutuhannya mendesak. WHO-nya mengatakan jika aplikasinya 50%, oke dah, oke itu udah bisa pakai. Tapi kalau kondisinya bukan terus, tidak bisa dipakai seperti itu. Tidak bisa ya, tidak bisa digunakan seperti itu. Jadi WHO mengatakan 50% cukup, kita 65%. Ya, jadi tidak bisa dianggap cukup. Kemudian juga apa lagi lupa saya. Terus kenapa ada kelompok yang tidak boleh divaksin gitu? Misalnya pasien hamil. Nah, pada uji fase 2 biasanya diuji bermacam-macam kelompok. Kelompok dengan hipertensi, ibu hamil dan sebagainya. Jika pengujian itu belum dilakukan, nah untuk kehati-hatian, maka kelompok itu tidak boleh divaksin. Itu konsepnya gitu. Sebelum diujikan pada kelompok-kelompok berisiko, ya, sebelum diujikan pada kelompok berisiko, maka kelompok itu nggak boleh diujikan. Kecuali sudah dibagikan besok, sudah ada pengujian. Sekarang kan untuk proses cepat aja sebenarnya. Jadi pada fase 2 itu harusnya pengujian keamanan pada kelompok-kelompok tertentu. Pengertian dosis, cara pemberian, dan sebagainya. Ya, itu di fase 2 sebenarnya.
Tapi karena waktu dia terbatas, ya kita butuh cepat, maka kelompok-kelompok ini tidak dimasukkan. Sering tidak dimasukkan sehingga mereka tidak bisa diuji. Kalau secara teori ya macam-macam perdebatannya. Apakah ada seperti vaksin Sinovac itu akan apakah hipertensi itu boleh gitu misalnya ya. Apakah hipertensi itu boleh gitu kan? Ini kan satu pertanyaan juga. Kalau secara teori gimana kita menjelaskan hubungan hipertensi dengan orang divaksinasi? Kan sulit juga kita jelaskan. Secara logika ya mungkin tidak ada masalah apa-apa. Tapi kalau misalnya pada waktu itu ada orang hipertensi, kemudian tahu-tahu dia setelah divaksinasi karena dia stres, tensinya mendadak tinggi, tahu-tahu dia di stroke. Masyarakat langsung bilang, oh ini pengaruh vaksinasi bukan karena stroke gitu. Jadi kita nggak tahu sama Seperti sekali. isu tentang cerebral palsy ya dong? Iya betul. Betul nasibnya pas waktu itu kan. Makanya sangat hati-hati pada kelompok-kelompok yang rentan. Tapi sekali lagi saya katakan sebenarnya dari sisi vaksinasi sendiri dia kan tidak berhubungan dengan sistem metabolik tubuh. Dia hanya berhubungan dengan sistem imunitas tubuh, sistem imun tubuh. Jadi nggak ada hubungan sama sekali. Kira-kira gitu. Oke dok, itu ada yang masuk dari kolom chat langsung. Apa maksudnya izin darurat dari vaksin dok? Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok, biar izin darurat itu adalah jadi tidak perlu kajian-kajian mendalam dan sebagainya. Pokoknya begitu efekasinya sudah di atas 50%, sudah dikeluarkan izinnya. Jadi proses cepat, tidak berlama-lama. Ya, itu tetap harus melewati fase uji klinis. Tapi bahkan di beberapa negara komunis, saya lihat seperti Cina dan Rusia, mereka malah lebih cepat lagi. Tidak usah banyak-banyak penilaian efekasinya, langsung saja diberikan approval oleh pemerintahnya. Jadi kondisinya betul-betul, karena sekarang kan pandemi kasusnya banyak, kematian sudah hampir 2 juta orang yang meninggal akibat COVID. Sebenarnya kepatuhan masyarakat sangat jelek, maka salah satu pikiran orang adalah dengan pengembangan vaksin. Jelas terus terang saya katakan memang dengan kondisi darurat seperti ini risikonya juga cukup besar ya sebenarnya. Tapi gimana lagi, itulah yang bagian dari upaya kita itulah. Tidak ada yang sempurna sebenarnya pada kondisi yang darurat. Tapi kalau dia bisa melindungi 30%, 40%, atau bahkan di atas 50%, sudah alhamdulillah sekali. Sudah alhamdulillah sekali. Jadi inti darurat itu adalah secepatnya. Dengan tetap sebenarnya pada beberapa negara Eropa, tetap melaksanakan protokol-protokol standarnya, tahapan-tahapan standar. Tapi di negara-negara Cina, Rusia, biasanya lebih cepat lagi malah. Tidak perlu lengkap-lengkap protokolnya. Fase 1 gabung aja dengan fase 2 sekaligus. Jadi main cepat aja. Saya kira demikian. Iya. Masih boleh nggak dok? Ini ada pertanyaan silakan. apa? Ini Silakan, ada pertanyaan tadi ada tentang penelitiannya itu kan harusnya ada kohortnya dulu untuk efek jangka panjang. Apakah tidak perlu penelitian kohort dulu untuk memvaksin masyarakat secara luas? Kemudian apakah pasien yang sudah menderita COVID sebelumnya itu harus divaksin juga atau tidak? Nah, jadi penelitiannya tidak kohor ya, penelitiannya clinical trial. Ya, uji klinis gitu kan di satu kelompok divaksin, satu lagi placebo. Nah, kalau kohornya itu nanti fase 4 setelah masuk banyak di pasaran. Setelah vaksinnya masuk ke pasaran digunakan oleh masyarakat. Baru fase 4-nya. Termasuk untuk mengukur efektivitasnya. Itu baru kohor. Tapi untuk pengujian kemarin fase 3 ya kita clinical trial. Jauh lebih bagus dibanding kohor. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena ada intervensi di situ. Kemudian lupa tuh saya apa lagi? Apa tadi kedua? Esi? Moderatornya. Ya, Esi. Esi yang kedua apa tadi? Yang sudah pernah COVID. Oke. Ini juga pertanyaan tadi ya. Mana yang bagus, orang yang sudah divaksinasi atau orang yang sudah sembuh? Saya jawab, yang paling bagus itu adalah orang yang sudah sembuh. Artinya apa? Kalau orang sudah sembuh itu, daya proteksinya hampir 90% lebih. Data kita di Sumatera Barat, daya proteksinya 99,9%. Jadi risiko orang sembuh itu untuk terinfeksi lagi 0,1%. Ada sekitar 25 orang kasus baru infeksi dari 25.000 orang yang positif COVID di Sumatera Barat. Datanya ada semua.
Jadi 0,1%. Jadi sementara Sinovac seperti yang kita lihat bersama-sama kemarin 65%. Sehingga di situ bisa kita lihat bahwa efektivitas daripada orang yang daya proteksi orang yang sudah sembuh itu jauh lebih baik. Oleh sebab itu, orang yang sudah sembuh tidak perlu lagi divaksinasi. Tidak dianjurkan untuk divaksinasi. Karena daya proteksinya lebih bagus dibanding orang yang mendapatkan vaksin. Kenapa demikian? Nah, kenapa demikian? Karena orang yang terinfeksi itu diimunisasi dengan virus hidup. Nggak ada orang vaksinasi virus hidup. Ya kan? Beruntung ya, Dok. Beruntung. Jadi, dulu saya katakan bahwa orang yang sudah sembuh dari COVID itu sebenarnya orang yang paling beruntung. Tapi jangan minta-minta jadi COVID. Orang kenapa beruntung tidak perlu vaksinasi? Dia kebal. 99,9% proteksinya. Kenapa? Karena virus itu lengkap masuk ke dia. Sementara kalau Sinovac virusnya mati. Tidak semua protein virusnya, tidak semua antigen virusnya bisa membangkitkan sel memori. Apalagi kalau kita menggunakan produk-produk dari Pfizer misalnya, itu hanya seunit vaksin atau RNA vaksin. Tidak semua protein malah. Hanya bermain di protein E atau protein S. Sehingga tidak full proteinnya. Nah, jadi konsepnya seperti itu, ya, bahwa orang-orang yang sudah divaksin itu sebenarnya ya orang-orang yang sudah sembuh dan dia adalah beruntung. Karena sudah, samping dia sudah sembuh, dia juga kebal terhadap kemungkinan risiko infeksi. Pertanyaannya adalah kenapa orang itu tetap terinfeksi? Karena terjadi perubahan virus. Terjadi variasi virus yang baru yang menimbulkan risiko untuk orang tersebut menjadi terinfeksi. Nah, kita mau teliti nih. Jadi analisa whole genome sequencing atau analisa mau melihat analisa genetik daripada virus mau kita uji, kita lihat apakah virus yang menginfeksi seseorang yang pertama dengan yang kedua itu sama nggak virusnya. Kalau beda, di mana bedanya? Nah, ini mau kita lihat. Saya harapkan dalam 1 bulan ke depan kita bisa menunjukkan jawaban itu. Nah, inilah salah satu masalah juga kenapa pada jangka panjang vaksin-vaksin RNA itu, virus-virus RNA itu, ini kan COVID virus RNA nih, itu tidak terlalu bagus untuk jangka panjang. Yang jangka panjang tidak terlalu bagus. Nah, karena virusnya mengalami perubahan. Makanya kalau kita lihat sekarang, apakah ada vaksin untuk HIV, vaksin untuk dengue, vaksin untuk hepatitis C, vaksin untuk rotavirus, itu semua virus RNA. Nggak ada vaksinnya. Ini nggak ada vaksin sama sekali. Karena virusnya cepat sekali mengalami perubahan. Tapi jangka pendek, ya mungkin akan cukup bagus lah hasilnya. Nah, sekarang orang berpikir jangka pendek. Begitu dalam jangka waktu 6 bulan, setahun tercapai, jumlah yang terinfeksi dengan jumlah yang tervaksinasi sekitar 80-80%, maka tercapailah apa yang kita namakan dengan herd immunity atau imunitas pada populasi. Hingga orang menjadi terlindungi. Itu kira-kira harapannya. Itu dengan catatan di sini vaksin yang kita gunakan itu efektif. Nah, tapi pertanyaan sekali lagi saya katakan ada pertanyaan besar di situ, apa betul efektivitasnya cukup gitu kan? Tapi sekali lagi saya katakan ini hanya bagian dari proses ikhtiar, bagian dari proses usaha. Karena pemerintah sudah menganjurkan seperti itu, masyarakat internasional juga mengatakan seperti itu, sebaiknya kita ikut. Nah itu yang ingin kita sampaikan. Ya lanjut. Baik Dok, terima kasih Dok. Sebenarnya banyak sekali masih pertanyaan kepada Dokter Andani, tapi sebelum melanjutkan pertanyaan yang ada di chat, mungkin sudah saya kirim ya. Dari peserta ada yang ingin bertanya secara langsung? Hijrah Minang Kini itu. Kepada pemateri lain juga boleh. Ada silakan Pak Hijrah angkat tangannya. Ada Hijrah itu. Pak Hijrah, silakan aja langsung, Pak. Iya, pada. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyanya kepada siapa, Pak? Ini ada pernyataan dulu, baru kita pertanyaan. Oke. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwasanya ancaman utama dari vaksinasi ini kegagalannya itu adalah hoax.
Kemudian kita mendapati ada beberapa penceramah komentar dari kawan-kawan itu menyatakan vaksin itu haram dan itu disampaikan di masjid. Mungkin ini harus jadi catatan bagi pemerintah dan seluruh pihak terkait agar ke depan tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti ini di masjid atau di musola gitu. Kemudian tadi menarik juga ada perbedaan pendapat antara MUI pusat dengan MUI Sumbar. Nah, ini berarti belum ada kesepahaman antara para orang yang didengar oleh masyarakat itu ya salah satunya ulama. Gitu. Nah, ini harus jadi catatan kita. Kemudian yang jadi pertanyaan saya nih, kalau kita mendapati komentar-komentar atau berita hoax lah terkait COVID ini, kemana nih kita harus melapor? Ya? Mungkin pemerintah Sumatera Barat atau pemerintah pusat harus menyiapkan semacam kotak pengaduannya via online, bisa WA atau apa kemana gitu. Karena ini ancaman terbesar untuk kegagalan upaya pemerintah untuk memvaksinasi masyarakat ini. Mungkin itu dan saya menilai vaksin harus dilakukan karena ini satu-satunya harapan agar kita bisa keluar dari pandemi COVID dan mencapai herd immunity yang diharapkan oleh semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hijrah atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab, bantu dijawab oleh Bapak Noval dulu untuk pertanyaan ini atau? Ya, terima kasih sahabat saya Hijrah dari Sutrial. Betul bahwa ancaman nyata dan paling berbahaya itu sebenarnya adalah hoax vaksinasi dan jika itu dibiarkan ini masyarakat terancam sebagian besar tidak akan mau untuk divaksinasi. Dan tadi menarik sebenarnya mungkin ini masukan juga kepada Yunus dari MUI juga bagaimana penceramah masjid itu bisa jangan menyebarkan hal yang belum pasti kira seperti itu. Mungkin ini jadi tugas kita bersama termasuk juga MUI Sumatera Barat khususnya. Kemudian soal untuk berita hoax dan di Kementerian Kominfo sudah ada sebenarnya perang terhadap hoax tersebut. Dan juga di Sumatera Barat teman-teman jurnalis khususnya di kelompok asosiasi jurnalis independen itu sudah punya kelompok cek fakta namanya. Jadi ini bisa jadi masukan untuk Pak Jasman bisa bekerja sama dengan teman-teman jurnalis bagaimana menggandeng mereka teman-teman cek fakta ini untuk mengcounter berita tentang hoax. Itu sudah programnya kalau nggak salah sudah dilakukan sejak 3 tahun terakhir gitu, termasuk juga dalam pilkada Sumbar kemarin. Mungkin ini bisa menjadi mitra kerja dari Dinas Kominfo untuk bagaimana sama-sama menghentikan hoax di Sumatera. Saya kira itu Bu Moderator. Oke, terima kasih kepada Bapak Noval. Mungkin Pak Jasman ada yang mau dijelaskan sedikit Pak tentang kemana nih masyarakat mengadu Pak kalau terlalu banyak hoax katanya. Jadi ada kita itu kerjasama sebetulnya antara Kominfo dengan Kapolri ya, namanya patroli cyber. Karena ini adalah program nasional dan juga termasuk dalam kategori keamanan nasional. Jadi kalau Hijrah kawan-kawan silakan saja misalnya kita lapor saja ke kepolisian boleh ya dengan melampirkan link-linknya. Termasuk juga kepada kami juga akan menindaklanjuti Kominfo. Dan saran Ketua KI tadi, memang sebetulnya kita bahagian itu ya bersama-sama kita dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung. Ada juga namanya itu dari wartawan kawan-kawan dari KPU, ada juga banyak itu kelompok-kelompok yang anti hoax itu banyak. Cuma sekarang bagaimana itu kita sinergikan bersama-sama. Kalau cuma persoalan sekarang itu yang masalah laporan gitu ya.
Karena begini, pada saat portal ini ditutup, ini muncul IP address-nya buka lagi di sana, jadi pindah dia gitu. Nah, pada saat ini ditutup dia muncul di sini, pada tutup dia bentuk menutup ayah sawah tepat kok. Tutup sekolah timbul sekolah, timbul sekolah kan. Ada itu aja tugas kita. Nggak mau chat tadi. Iya, mungkin itu sementara. Terima kasih Ketua KI telah memberikan masukan gitu. Oke, terima kasih Bapak atas informasinya. Ini ada pertanyaan untuk Bapak Sultanul Arifin, Pak, di kolom chat. Tentang pendapat bahwa kalau tidak mau divaksin harusnya tidak boleh dipaksa karena itu merupakan haknya. Masalah itu sudah dijawab tadi itu. Iya, sudah dijawab tadi. Barangkali dari peserta yang lain ada yang ingin bertanya? Dari Pekanbaru, Dr. Amsar. Ya, boleh silakan kepada Dr. Amsar. Pertanyaannya kepada siapa, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pekanbaru, Dr. Amsar. Pertama adalah begini. Vaksinasi itu kan bukan hal yang baru. Puskesmas, Posyandu pun menyelenggarakan itu. Posyandu loh ya, melaksanakan vaksinasi. Nah, orang mau nikah pun juga harus vaksinasi, TT. Di sekolah pun juga vaksinasi. Kemudian mau umrah atau haji pun juga harus vaksinasi meningitis. Selama ini kan tidak pernah ada yang nolak. Tidak ada pernah mempertanyakan halalkah, haramkah, nah, amankah? Tidak pernah ada yang mempertanyakan. Nah, sekarang jadi heboh kan? Kenapa jadi heboh? Karena memang dibikin heboh. Siapa yang bikin heboh? Semuanya bikin heboh. Semuanya bikin heboh. Banyak informasi-informasi apakah dari masyarakat, dari pejabat-pejabat segala macam yang kadang-kadang bertolak belakang gitu. Misalnya begini. Kalau kita pikir begini. Vaksin sudah dikirim ke daerah. Vaksin sudah dikirim ke daerah. Padahal BP POM belum menyatakan aman. MUI belum menyatakan halal dan suci. Tapi vaksinnya telah dikirim. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau BP POM menyatakan itu tidak aman? Nah, mungkin pula menyatakan itu tidak halal. Kan jadi makin rame kan. Itu barangkali antara lain juga itu yang bikin heboh. Nah, untuk terakhir saya bertanya sama Pak Dr. Andani. Yang dipakai patokan sekarang, Dr. Andani, adalah efikasi 65% sekian. Padahal efikasi itu adalah perbandingan orang yang terinfeksi antara yang dapat vaksin dan placebo. Itu efikasi. Kenapa yang jadi ukuran kita bukan efektivitas gitu? Dari 100 yang divaksin, 70 misalnya berhasil. Sisanya enggak. Padahal ini kan tidak. Jadi efikasi itu perbandingan antara yang terinfeksi pada kelompok yang diberi vaksin dibandingkan dengan kelompok yang terinfeksi pada kelompok yang diberi placebo. Apalah hasil efikasi. Nah, efikasi itu bila dihitung nanti pada placebo bisa-bisa hasilnya sama dengan yang dapat vaksin. Misalnya kelompok placebo itu ya, dia melakukan protokol kesehatan yang ketat, ya kan? Nanti bisa hasilnya sama. Yang terinfeksi sama banyak dengan yang mendapatkan vaksin. Kalau sama banyak, efikasinya berapa? Jadi 0%. Ya kan? Jadi sekarang khusus untuk Pak Trandani, kenapa sih kok bukan efektivitas yang jadi patokan kita, yang dipakai efikasi gitu? Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa dijelaskan secara singkat, Bapak. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Dok. Jadi gini, efikasi itu kan dalam konteks pengujian. Masih dalam konteks pengujian. Artinya, kita membandingkan seberapa besar penurunan ya kasus itu pada kelompok yang mendapat vaksin dibandingkan dengan kelompok yang mendapat placebo. Akan kira-kira begitu.
Jadi pada kondisi ini semua terkontrol, semua terkendali. Dan kita harus paham bahwa umumnya efektivitas itu akan di bawah efikasi. Kenapa itu terjadi? Karena efektivitas tidak terkendali. Tidak begitu terkendali secara ketat seperti kita melakukan uji fase 3. Paling banyak itu fase efektivitas itu dinilai kepada fase akhir, pada fase itu ada uji klinis fase 4. Dan umumnya bersifat kohort, tidak clinical trial lagi. Jadi masalahnya muncul begini. Faktor penyimpanan, faktor transportasi, faktor injeksi, semua tidak terkontrol. Jadi kalau saya katakan efektivitas adalah kondisi real untuk menilai vaksin itu di populasi. Efikasi itu kondisi yang terkontrol dalam konsep riset. Jadi aksinya akan berbeda. Tapi WHO mengatakan bahwa efikasi 50%. Kenapa tidak efektivitas? Karena di awal dulu dengan efikasi. Nah, mungkin kita langsung di efektivitas. Nanti kan kita lihat berapa efektivitasnya. Kira-kira gitu konsep sederhananya. Jangka panjang jelas akan turun. Ya, tapi Dokter Andani, dengan orang yang kelompok yang dikasih placebo, taruhlah yang terakhir BP POM itu kan 800 orang. Ya. Kalau 800 orang itu semua melakukan protokol kesehatan yang ketat, bisa-bisa yang terinfeksi malah rendah. Sama dengan yang dapat vaksin. Bila sama banyaknya itu ya jadi 0% dong efikasinya. Gimana? Ya, efikasinya akan sampai betul. Hanya bisa 0%. Iya, betul. Makanya ada sebenarnya gini, Dok. Ada banyak pertanyaan besar kemarin. Ya. Kenapa dilakukan di Bandung? Kenapa daerah yang kasusnya kecil? Jadi kalau saya katakan sulit kita menjawabnya, ya kan? Ini diskusinya secara saintifik kalau menurut saya. Benar. Seperti ini. Kenapa semuanya jadi perdebatan gitu. Nah, dan apalagi kalau kita perhatikan, ini baru laporan pertengahan, belum final report. Karena final report sekitar bulan April. Dari bulan April. Dan satu hal yang harus kita lihat adalah posisi pada waktu itu, kalau kita lihat data whole genome sequencing dari UNAIR, pola virus berbeda ternyata. Ya kan, pola virus berbeda. Tapi bagi saya, bagi kita pribadi sebenarnya, terlepaslah bagaimanapun efikasinya, cuman saya beranggap bahwa ini adalah ikhtiar, Dok. Ini adalah usaha saja. Pemerintah sudah beli, nggak mungkin tidak dipakai. Gitu aja. Dan kalau orang tanya aman, saya katakan aman. Insya Allah aman. Karena fase 1, fase 2 sudah lewat. Gitu, Dok. Halal kan? Halal. Kalau halal, saya serahkan ke MUI. Yang ahli ya, Pak ya? Ya, benar. Jadi setuju kalau gitu. Jadi ya kita jalani aja lah, Pak dan Dokter Andani ya. Betul. Itu penting. Baik, terima kasih Bapak Dokter Andani. Di rumah sakit ada juga itu nakes yang tidak bersedia. Saya motivasi kenapa Anda tidak bersedia. Saya bilang kan masalahnya apa? Ya dengar suara-suara seperti itu. Ya kan itu masalah. Oke lah. Ya, terima kasih. Seperti kata Pak Jasman tadi, masalah kita hoax itu yang parah. Iya. Oke. Saya masalah jarum spek saja, posisi injeksi saja, itu ributnya minta ampun. Iya. Satu lagi, Dokter Andani, satu lagi. Ya, berita terakhir kan 23 lansia meninggal karena suntikan. Itu kan belum kan? Ya kan? Tidak sampai 23. Di Norwegia 23 lansia meninggal habis suntikan. Betul. Ya kan? Tapi bukan Sinovac. Bukan Sinovac. Ya. Ya kan? Malah ini saya katakan sekali lagi di sini, antar produsen vaksin terjadi perang juga, bukan hanya pacu-pacuan juga. Jadi kalau saya nonton filmnya pakai pacuan, tapi juga saling bunuh. Jadi, jelas kita siapa yang benar gitu. Ya, kalau saya lihat dari diskusi-diskusi di grup yang saya lihat, ternyata memang vaksin-vaksin yang menggunakan platform virus yang bukan virus yang dimatikan lebih rawan malah kalau kita lihat. Tapi sekali lagi saya katakan ini kita tidak tahu terlalu apa ya. Saya belum kali semua yang lengkap. Oke. Makasih Dokter Andani, makasih. Iya, terima kasih Bapak Amsar dan Dokter Andani atas diskusinya.
Barangkali dari peserta lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 11. Dari tadi sebenarnya alur diskusi kita menyampaikan bahwa memang kita ini ada di era post-truth, Bapak Ibu semuanya, bahwa saintis akan dikalahkan orang yang sudah viral. Jadi mau dia itu profesor yang menyampaikan atau malah kolegium, Dr. Pom sendiri sebagai ketua ID sudah divaksin, tapi orang tetap nggak percaya. Yang dipercaya adalah yang beritanya jadi viral. Gitu. Dokter bisa tambah kamu dokter. Iya, boleh silakan Pak Jasman. Ini kan judul kontroversi dan disinformasi ini. Saya bukan menyalahkan seluruhnya kebijakan pemerintah. Tetapi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Barsa tadi betul dicermati. Karena awalnya kan persoalan ketidakpercayaan dari sikap-sikap yang sudah diambil. Contoh tadi, vaksin sudah sampai di daerah. Kemudian baru dimintakan fatwanya. Coba pertanyaan, kalau seandainya MUI mengatakan tidak halal, mau diapakan vaksin itu? Artinya apa? Dipaksa orang untuk menghalalkan. Itu yang saya maksudkan. Itu persoalan untuk semua para ini kan pembicaraan internal kita. Ya, kalau seandainya fatwa MUI mengatakan tidak, mau dapat vaksin itu sudah dibeli. Ya, masih banyak. Assalamualaikum. Divide accompli ya. Divide accompli namanya. Jadi Pak, Bu Dokter, inilah hanya menyebabkan masyarakat kita tambah bingung Pak. Pernyataan Pak seperti ini. Ya. Harusnya jangan disampaikan. Ini kan dalam forum diskusi. Jangan diskusi. Adakan diskusi kalau disampaikan. Ini ditonton publik se-Indonesia, Pak. Jadi artinya apa? Jadi ada pernyataan seperti itu dalam komunikasi publik, Pak ya. Pertama adalah pemerintah tidak akan pernah mencelakakan umat. Jadi kalau seandainya barang ini nyampe di kabupaten kota, ya. Jadi kalau ada pernyataan dari Bapak Ernus mengatakan ini mendadak permintaanmu salah, Pak. Udah lama diminta pernyataan ini. Nah, ini semuanya hanya mengantisipasi karena itu kan dibawa cold storage-nya pakai mobil. Ya, mengantisipasi. Kalau seandainya memang pernyataan MUI tidak bisa, ya tidak kita pakai. Ya. Kalau seandainya memang katanya POM tidak bisa, apa ya tidak. Nah, jadi ini bahasa-bahasa seperti ini yang membuat virus baru lagi kepada masyarakat gitu loh. Harusnya kita sebagai tokoh publik yang bicara seperti itu di buku publik. Ya, ini yang membuat masyarakat kacau, rancu, tambah bingung dia. Harusnya kita memberikan edukasi masyarakat. Ini adalah bagian dari edukasi, Pak. Tapi masyarakat juga ngerti loh. Begini masyarakat Pak. ngerti loh. Bukan Pak. Masyarakat Saya juga ingin ngerti. membantah masalah ini. Oke, baik. Ngomong saya jawab lagi ya. Nah, Bapak udah bicara, saya menjawab. Ya, silakan. Artinya begini, pernyataan seperti ini walaupun nanti kebenarannya kita tidak tahu bagaimana, ini kan sebuah bahasa-bahasa mengambang di tengah masyarakat dan sekarang Pak kita ditonton oleh ribuan masyarakat, Pak. Ini yang bikin bingung masyarakat. Iya. Itu Iya. bahaya. Begini Pak. Baik Pak, saya tegahi. Sebentar. Mohon maaf. Bahaya dong Pak. Sebentar Diskusi Pak. nih Pak. Sebentar Pak. Kita diskusi kan. Sebentar Bukan, Pak. Jadi kalau Pak jadi ada kata Nabi, Pak. Saya bukan orang ahli agama ya. Kalau ada hal-hal yang khusus jangan dibicarakan di depan publik. Kalau ini disampaikan Pak, ini menunggu ke masyarakat, Pak. Iya. Saya Baik, Pak. Itu tokoh masyarakat gitu loh. Ya, kita Terima kasih, Pak. Disampaikan nggak bagus. Kita diskusi loh Pak ini. Iya. Enggak, bukan Diskusi Pak. loh. Ini ditonton publik, Pak. Ya nggak masalah, kita diskusi. Iya, betul Pak, betul Pak. Salah. Kalau saya ini Nggak bisa. contoh Itu. yang salah ini, Pak. Iya, terima kasih Pak. Nggak boleh ini, Pak. Nggak boleh. Terima Bapak-bapak. Karena nggak boleh dong, pemerintah itu telah melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau Iya, kita iya, sampaikan lagi kepada kita bersama-sama, Tapi kan ini sama itu yang dengan bikin- kita memberikan virus yang jelek kepada masyarakat. tapi Ini itu kan salah bikin satu orang bingung. yang membuat masyarakat kita bingung gitu loh. Pak. Jangan seperti Oke. itu. Sebentar Pak. Ya. Nah, Iya, silakan Bang. Saya sedikit Halo. aja sih. Ya, makanya. Pertama, Iya. saya sedikit aja. Ini tidak Pertama, benar. kita gini aja. Iya. Selesaikan Saya dulu BPOM, selesaikan dulu MUI, baru dikirim. Kan wajar yang begituan kan? kita Hal yang ini, wajar. menurut saya kita tidak berandai-andai lagi karena
sekarang vaksin sudah jalan ke daerah. Nah, itu dia. Jadi jangan diberikan lagi virus kepada masyarakat yang buruk-buruk ini. Bapak termasuk orang yang telah memberikan virus jelek kepada masyarakat. Jangan begitu dong, Pak. Jangan begitu, Pak. Bapak jangan bilang begitu, Pak. Saya bebas juga ngomong. Bapak ini karena udah malam nih, Pak. Bapak juga ngomong tidak benar. Oke. Bapak juga ngomong tidak benar. Maaf, Bapak. Bapak juga ngomong tidak benar gitu. Setuju saya. Ya, sebentar, Pak. Halo. Jadi begini, Pak. Jadi kita sekarang faktanya saja. Tidak benar gitu. Kita kembali ke faktanya saja. Kita mau fakta. Gini, mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Masa itu dibilang virus? Tolong. Kalau nanti masa itu dibilang virus? Tolong kendalikan moodnya. Siapa yang operator gitu loh? Masa itu bilang virus dong, Pak? Ini udah kejadian kan? Kenyataan. Halo. Emangnya orang bodoh semua ya tidak? Kita udah selesai, udah gejala, ngapain lagi kita gigi belakang gitu loh. Pak, terima kasih banyak. Oke. Ya, jadi saya Bu Dr. Usi, jadi terima kasih. Iya, silakan. Pertama gini saja, yang faktanya bahwa vaksin sudah ke daerah-daerah dan sudah ada saat sekarang itu soal label halalnya, kemudian juga BPOM. Sudah selesai sebenarnya. Jadi pertanyaan asumsi kenapa tidak dilakukan apa dulu, itu kan sudah selesai sebenarnya secara faktanya gitu. Bahwa ada akan perdebatan, iya. Kenapa enggak diuji dulu? Itu betul pertanyaannya. Tapi memang faktanya saat ini itu sudah selesai. Nah, makanya tadi saya kembali ke Dr. Amdani karena ini penting. Penting bagi saya karena statement Dr. Amdani tadi, perkembangan virus itu dari hari ke hari berkembang. Nah, sekarang yang penting, ini pertanyaan pribadi saya ke Dr. Hamdani ini terkait, kan virus itu setiap hari berkembang. Nah, sementara kita tidak tahu nih vaksin yang dipakaikan sekarang itu untuk virus jenis apa. Nah, tadi ada statement, ada statement tadi itu bahwa yang dipakaikan itu sudah dipakaikan baru akan diuji setelah itu. Ini kan substansi pertanyaan itu. Jadi insya Allah ini tidak akan mempengaruhi tentang saya koreksi, Pak. Masyarakat tadi gitu. Tapi lebih kenapa itu terjadi begitu, Bang Hamdani? Saya koreksi, Pak Jen. Ya. Saya rasa ada salah memahaminya, Pak Jen. Ya. Jadi gini, virus yang apa? Jadi gini ya. Perubahan virus atau variasi virus, kalau istilah medisnya mutasi virus, itu munculnya di depan. Munculnya ke depan gitu kan. Sementara kalau kita lakukan vaksinasi sekarang, katakanlah dengan virus sama, virusnya tetap COVID. Virusnya tetap COVID gitu. Tidak artinya SARS-CoV-2, tetap SARS-CoV-2 virusnya. Cuman masalahnya adalah ya, dia mengalami perubahan terus. Mengalami perubahan terus gitu kan. Sehingga pada waktu kita berikan pada saat sekarang, pada waktu kita pengujian gitu kan, apakah virusnya masih tetap sama? Bisa tetap sama, bisa berbeda sedikit, bisa berbeda sedang, bisa berbeda banyak. Tapi virusnya namanya tetap SARS-CoV-2. Ya, tetap SARS-CoV-2. Kan kita lihat varian-variannya. Artinya strain-strainnya berbeda-beda. Nah, secara teori genetika virus, jangka panjang ini akan tidak akan efektif, jangka panjang. Tetapi dalam jangka pendek, dalam konteks pencegahan ya, itu bisa diterima. Itu bisa diterima. Tinggal oleh sebab itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah selalu menilai, selalu mengevaluasi bagaimana karakteristik virus kita yang ada di sini. Nah, salah satu langkah kita itu tadi, melakukan analisisnya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi kalau misalnya efektivitas kita 35%, kenapa terjadi? Ya, kita bisa jelaskan. Oh, ternyata virusnya sudah mulai mutasi. Jadi bukan berarti terbalik ceritanya gitu. Supaya kita sama-sama lurus, Pak. Jadi konsepnya begitu. Tidak bisa kita elak, itu alamiah prosesnya. Virus-virus RNA tidak stabil alamiah. Nah, makanya pengembangan vaksin RNA itu sulit. Tapi sekali lagi saya katakan, ini adalah bagian dari usaha, bagian dari ikhtiar manusia. Nah, itu yang catat dulu, catatnya yang paling penting di situ dulu. Nah, jangan dianggap pemilu uji sudah dicobakan, tidak sama sekali. Karena seperti dijelaskan di awal tadi, ada fase preklinik, uji fase 1, fase 2, fase 3, dan semua tahapan itu harus dilalui. Nah, gitu, Pak.
Gitu ya, Kanda Jen. Jen, tahu aja gitu pertanyaan. Sedikit Jen. Untuk Pak Andani, saya terima kasih banyak karena statement beliau yang terakhir itu bagus. Maksudnya dalam rangka darurat beliau bersuntik soal nanti siapa waktu urusan yang perempuan. Yang penting dengan solusi darurat, maksudnya untuk menyelamatkan diri berusaha, beliau sudah benar, artinya bertindak sesuai dengan keyakinan. Masih banyak itu aja. Baik Bang, terima kasih. Mungkin satu statement terakhir mungkin dari masing-masing bicara atau kalau masih ada satu pertanyaan aja karena waktu kita sudah lewat. Langsung aja sih masing-masing pembicara lagi. Baiklah. Kita Dr. Usi. Iya, silakan Bang Adel. Saya tadi menarik ya. Ini kok seperti pindah LSC ke sini ya Pak Jasman ya. Diskusi pemilu memang kami untukkan ya karena LSC sudah berhenti gitu ya. Iya. Tidak akan berhenti. Ke sumber satu ya Bang. Tadi perdebatan antara Pak Dokter, diskusi antara Pak Dokter Amsar dan Pak Andani atau Pak Jasman, saya nangkapnya justru tidak ada hoax baru di situ. Tapi ini ada pertanyaan tentang belum keluarnya fatwa MUI, kemudian izin edar, tapi sudah beredar. Nah, itu sudah diluruskan oleh Pak Jasman tadi bahwa itu memang dibiarkan beredar dulu gitu ya untuk kemudahan distribusi, tapi pasti kalau tidak ada keluar izin MUI halalnya, kemudian tidak ada izin edar BPOM, maka itu tidak akan digunakan begitu ya. Itu udah benar jawabannya itu. Itu udah benar jawabannya sebetulnya. Forum ini kan tadinya untuk membenarkan gitu ya atau memproduksi informasi sehat tentang kontroversi yang sudah banyak terjadi dan disinformasi yang sudah terjadi. Jadi menurut saya justru pertanyaannya Bang El dan Pak Dr. Amsar dari Pekanbaru malam ini terjawab dan juga sebetulnya menjadi pertanyaan banyak orang dan malam ini dijawab melalui diskusi Pangilun. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Adel Wahidi. Baiklah, kita lanjut ke sesi terakhir yaitu mungkin sedikit saya ya. Iya Pak, silakan Bapak mulai dari Pak Jasman. Jadi bagaimanapun ya vaksin ini, bagaimana ini program nasional adalah salah satu hak masyarakat untuk sehat seperti disampaikan oleh Pak Sultan Arifin tadi. Jadi antara kita ini mempunyai hak untuk sehat dan hak untuk menjaga diri sendiri dan saling menjaga kesehatan. Dan seperti disampaikan Dr. Andani, ini adalah satu upaya, satu usaha, satu ikhtiar ya untuk bagaimana kita sehat dan kita lepas dari pandemi. Tetapi bagaimanapun juga sehebat-hebatnya kita untuk melakukan usaha, tetap keputusan itu di tangan Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting adalah walaupun saya misalnya sekarang hari ini dengan Dr. Andani telah melakukan vaksin, tetapi protokol kesehatan tetap kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Oke, Pak. Maaf saya sekali lagi Pak Dr. Amsar kepada Pak Ilmu semua. Ya, terima kasih banyak Pak. Kebiasaan di kampus ya, kebiasaan di kampus kita untuk berdebat gitu. Iya, apa-apa Pak. Dari saya sedikit aja Pak kasih Pak. Ya, Pak Jasman saya sedikit aja. Sebetulnya sudah ada jawaban tadi dari Pak Jasman. Bahasanya kalau ternyata tidak halal ya kita tarik lagi, sudah selesai persoalannya. Ya, Oke, terima kasih kepada Bapak Jasman. Kita lanjutkan untuk statement terakhir dari Dr. Andani. Silahkan kepada Bapak. Ya, saya apa ya? Saya juga bingung statementnya apa gitu kan. Karena satu hal yang kita catat sebenarnya adalah apakah kita sudah berada di jalan yang lurus dalam menangani pandemi COVID? Itu pertanyaannya. Ya. Termasuk juga pemberian vaksin gitu kan. Artinya terlepas dari apapun yang terjadi, kalau menurut saya sekarang kita jalanilah ke depannya dengan baik-baik. Kalau saya berpikir begitu. Makanya apapun yang terjadi, saya yakin pertama dia aman, ya kan? Efektif ada pertanyaan, halal haram ada pertanyaan, berdebat boleh aja, tidak ada masalah. Tapi saya sebagai bagian dari masyarakat ini, bagian dari warga negara, saya divaksin, ada masalah. Karena saya yakin aman. Kecuali saya yakin tidak aman. Intinya adalah apapun kebijakan yang telah disusun oleh pemerintah, saya pikir itu ada landasannya, ada dasarnya. Tugas kita warga negara tentu untuk
melaksanakan itu. Kalau ada review-review, tinggal kita buktikan secara ilmiah, bukan berdebat di warung-warung, berdebat di media sosial, bukan seperti itu. Tinggal buktikan aja, ya kan? Nanti akan terlihat efektif sebagaimananya. Malah saya berpikir kalau efektifnya cuma 20%, 30%, ada masalah. Kalau divaksin 100 juta orang, berarti kan 20 juta orang terlindungi. Jadi tidak ada. Jadi kita berpikiran positif saja. Karena pandemi ini harus kita hadapi dengan pikiran positif. Kalau semuanya tidak, ya akan selesai juga dia. Baik. PR-nya banyak sekali. Itu masalahnya. Ya. Terima kasih Dr. Andani. Masih banyak PR dan yang namanya buatan manusia selalu ada kekurangan. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita lanjutkan statement penutup dari Bapak Noval Wiska. Pada Bapak dipersilakan. Ya, makasih. Untuk terakhir mungkin COVID ini mentahkan teori bahwa musuh bersama itu menjatuhkan, tapi ternyata tidak. COVID ini bahkan tambah memecah kita. Nah, salah satu caranya adalah mari kita mulai mempercayai pemerintah, pemimpin kita. Dan tadi kata Pak Jasman, Pak Andani, nggak mungkin pemerintah menganiaya masyarakat. Kita harus meyakini hal tersebut karena memang pemerintah bekerja untuk melindungi masyarakat dan mari kita percaya terhadap pemerintah, jangan percaya informasi melalui media sosial, percaya dengan informasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah dan media-media muslim. Sekali lagi, jangan percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Itu aja mungkin, Bu Dokter. Ya, terima kasih pada Bapak Novika. Kita lanjutkan kepada Bang Kanda Afriandi Sikumbang untuk statement penutup dari Komisi Penyiaran. Masih bersama kita atau barangkali beliau? Kalau tidak kita sudah keluar Usti Afriandi-nya. Oh iya. Lanjut dulu. Ya, kita lanjutkan aja kepada Ibu Yefri Heriani untuk statement penutupnya, Bu. Oke, makasih banyak. Ini diskusi yang menarik, banyak hal yang pasti baru dan terbarukan di kepala kita, gitu ya. Pengetahuan kita jadi bertambah, tetapi bagian yang terpenting, lagi-lagi saya bilang bahwa bagi penyelenggara layanan publik, tugasnya adalah selalu berinovasi, ya. Penyelenggara publik tentu tidak bisa mengontrol secara langsung apa yang terjadi di masyarakat, tapi bisa respon-respon produktif sehingga bisa membangun berbagai cara-cara, baik itu strategi komunikasi, strategi untuk membangun model konsultasi, model-model sosialisasi, sehingga semua respon masyarakat yang bisa kita kontrol langsung itu selalu kita jawab dengan saluran-saluran yang kita punya, gitu ya. Jadi kita nggak akan bisa kontrol itu. Saluran yang kita punya harus lebih kuat daripada apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu, sehingga lagi kita bilang bahwa penyelenggara layanan publik yang berkualitas itu adalah penyelenggara layanan publik yang bisa memberdayakan masyarakat atau rakyatnya. Itu menjadi bagian yang terpenting. Terima kasih banyak Dr. Lucy. Terima kasih kami sudah diundang di dalam diskusi Pangilun ini. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan. Semoga bermanfaat juga bagi masyarakat yang barangkali dalam proses ini akan ada pengaduan dan semacam pertambahan kepercayaan bahwa pemerintah itu ada yang mengawasi loh dalam penyelenggaraan pelayanan publik begitu. Ya, kita lanjutkan mungkin kepada Bapak Sultanul Arifin untuk statement penutup. Pada Bapak kita persilahkan dari Komnas HAM Sumatera Barat. Terima kasih Bu Moderator. Saya kira dalam konteks ini negara sudah mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Tugasnya sebagai pemangku kewajiban. Makanya negara percaya diri melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak atas kesehatan warga negara. Karena konsekuensinya berat. Taruhannya berat. Kalau seandainya negara lalai dalam hal ini melaksanakan tugasnya dan ternyata terbukti terjadi apa-apa bagi masyarakat banyak, maka pemerintah dalam kategori ini dapat dikategorikan sebagai melanggar hak asasi manusia.
namanya pelanggaran HAM by omission, yaitu pelanggaran HAM karena kelalaian dalam melakukan suatu tindakan, khususnya terhadap uji vaksinasi COVID-19. Jadi taruhannya cukup berat. Nah, pemerintah sudah sangat percaya diri karena sudah uji klinik, lolos, dan karena sudah lolos dari UI, setelah suci, setelah halal. Nah, apalagi? Mari kita ikuti pemerintah, dan mari kita ikuti uji vaksin secara sukarela tanpa ada paksaan. Mungkin itu saja, Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai.